بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Jamaah kajian Ahad pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, mari kita bersama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan banyak nikmat kepada kita semua. Terbukti dengan nikmat itu kita bisa hadir di kajian Ahad pagi ini. Sholawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah, berbicara tentang nikmat Allah, ada dua nikmat Allah yang itu sesungguhnya penting bagi kita sebagai manusia, tetapi kadang-kadang kita melupakan dua nikmat itu. Dua nikmat itu adalah nikmat sehat dan nikmat sempat. Orang bijak mengatakan sehat itu mahal, tetapi sakit itu lebih mahal. Kenapa sakit lebih mahal? Karena kalau kita sakit, masuk rumah sakit, maka biaya pun mahal, walaupun kita punya BPJS. Kita mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, kesempatan, bahkan harta. Itulah sesungguhnya sakit itu lebih mahal. Oleh karena itu, senyampang Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita. Mari sehat dan sempat itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Banyak orang sehat, tetapi karena mereka tidak sempat, mereka tidak bisa hadir di kajian Ahad pagi. Banyak orang punya kesempatan, tetapi tidak sehat, mereka juga tidak bisa hadir. Apalagi di saat ini yang sedang mewabah virus corona. Kesehatan bagi kita semua adalah satu yang sangat penting dalam hidup ini. Oleh karena itu, karena kesehatan itu yang memberikan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bisa membuktikan bahwa kita sebagai orang yang beriman harus bersyukur kepada Allah. Bukti syukur kita kepada Allah adalah memanfaatkan kesehatan dan kesempatan untuk meningkatkan ilmu, meningkatkan pengetahuan. Kenapa kita harus meningkatkan ilmu pengetahuan? Karena ilmu itu sangat penting bagi kita dan merupakan kewajiban kita orang-orang yang beriman untuk menambah pengetahuan. Itu bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena
Senyampang Allah memberikan kesehatan dan kesempatan, mari kita gunakan bersama untuk membuktikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan, tanda-tanda orang yang bersyukur yang pertama adalah apabila mereka diberikan umur panjang, dengan umur itu dimanfaatkan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang berbicara tentang umur. Ada yang mengatakan umur kita bertambah, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa umur kita sesungguhnya berkurang. Bertambah atau berkurang, sesungguhnya bagi kita orang-orang yang beriman, dengan umur harus bertambah ibadah kita, jangan bertambah maksiatnya. Umur bagi kita adalah penting. Oleh karena itu, karena umur kita terbatas dan berakhir dengan kematian, maka kita harus mempersiapkan diri sanggune mati. Harus mempersiapkan diri sanggune mati. Karena hidup di dunia ini sementara dan kehidupan yang kekal dan abadi di akhirat nanti, maka kita harus mempersiapkan diri. Antara lain, kita melakukan upaya meningkatkan ilmu. Yang berikutnya, dengan dekatnya kematian bagi manusia, bagi kita semua, maka harus meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita diperintahkan, diminta untuk ada di rumah dengan adanya penyakit corona. Mari kita lakukan bersama. Kita upayakan kita berada di rumah beserta istri, anak, dan mungkin cucu kita. Kesempatan bagi kita berada di rumah, kita meningkatkan ibadah, misalnya dengan sholat fardu berjamaah. Kita upayakan yang mungkin kita tidak terbiasa sholat fardu berjamaah di rumah dengan keluarga, kita bersama mempraktekkan sebisa mungkin sholat fardu berjamaah kita lakukan di rumah. Di rumah pula, mari kita banyak berzikir kepada Allah, banyak membaca Al-Quran, banyak membicarakan masalah-masalah keluarga kita. Mari kita upayakan untuk senantiasa mengembangkan rasa kasih sayang dalam keluarga kita. Di rumah, kesempatan kita untuk belajar. Di rumah, kita perlu juga bersama-sama keluarga saling bercengkerama. Tanda yang bersyukur yang kedua, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, apabila manusia bertambah hartanya, mereka senang bersedekah, mereka senang bersedekah, infak maupun zakat. Kenapa kita harus bersedekah? Kenapa kita harus bersedekah? Kenapa kita harus zakat? Karena memang zakat kewajiban bagi kita. Dengan zakat berarti harta kita akan bersih, harta kita akan aman.
Bapak Ibu yang saya hormati, tanda bersyukur yang ketiga adalah apabila kita dalam hidup memperoleh satu nikmat Allah yang berupa jabatan, pangkat yang tinggi, kedudukan yang tinggi. Dengan jabatan, kedudukan dan pangkat itu, hendaklah kita lebih dekat dengan sesama. Karena jabatan, kedudukan, pangkat yang tinggi itu tidak lepas dari doa keluarga, tidak lepas dari doa istri kita, anak cucu kita, tidak lepas dari usaha yang dilakukan oleh anak buah kita. Anak buah kita, orang-orang yang bekerja di bawah kita, punya andil besar terhadap keberhasilan kita. Dengan bertambah jabatan, pangkat dan kedudukan, hendaklah kita semakin dekat kepada sesama. Yang keempat, tanda orang yang bersyukur menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, apabila mereka bertambah ilmu, mereka mengamalkan ilmunya, dan ilmunya itu ditularkan, disampaikan kepada orang lain, sehingga orang lain memperoleh ilmu dari kita. Oleh karena itu, kita mesti sadar, sesungguhnya mencari ilmu itu kewajiban kita. Dan kita harus berupaya bagaimana agar ilmu yang kita peroleh itu bermanfaat. Bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk keluarga kita, bermanfaat untuk orang lain. Imam Al-Ghazali menyatakan, ilmu yang bermanfaat itu al-ilmu nafi huwa ma yajidu fi khaufika minallahi ta'ala. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mampu menambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, ciri ilmu yang bermanfaat menurut Imam Al-Ghazali, yang pertama, ilmu harus mampu menambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dengan bertambahnya ilmu harus semakin sadar bahwa kita mempunyai banyak kekurangan, banyak kesalahan, bahkan dosa yang telah kita lakukan. Oleh karena itu, dengan bertambah ilmu, kita perlu introspeksi diri. Dengan ilmu yang kita ketahui, yang kita pahami, kita insya Allah tahu mana yang sudah dikerjakan dan itu baik, terus kita lakukan. Namun apabila apa yang kita lakukan ternyata salah, keliru sesuai dengan ilmu, maka harus kita tinggalkan. Yang ketiga, dengan bertambah ilmu, maka kita harus lebih makrifat kepada Allah, semakin banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, dengan bertambah ilmu, kita harus berupaya meminimalisir cinta kita kepada dunia. Dunia memang tidak boleh dilupakan, tetapi jangan kita hanya berpikir untuk kepentingan dunia saja, karena hidup di dunia terbatas waktunya, dan kita tahu bahwa kehidupan yang kekal dan abadi di akhirat nanti. Oleh karena itu, kita harus berupaya
mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya. Karena dengan ilmu kita yakin, kita benar, insya Allah iman dan takwa kita akan meningkat. Dengan iman dan takwa kita akan meningkat, insya Allah amal soleh kita akan semakin bertambah. Dengan bertambahnya amal soleh bisa dibuktikan melalui lisan kita maupun perilaku perbuatan kita. Orang yang beriman, yang punya ilmu yang bermanfaat, dilihat dari sisi ucapannya akan memberikan ketenangan dan kesenangan orang lain, akan memberikan manfaat kepada orang lain. Orang yang beriman dan berilmu yang bermanfaat, insya Allah akan selalu berupaya secara maksimal melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang bermanfaat untuk sesama. Yang kelima, ciri ilmu yang bermanfaat menurut Imam Al-Ghazali, dengan bertambah ilmu menambah rindu dan cinta kepada Allah, cinta kepada akhirat. Yang keenam, ciri ilmu yang bermanfaat, dengan ilmu yang dimiliki mampu memberikan koreksi, mampu mengetahui perbuatan-perbuatan kita, khususnya perbuatan yang tercela, perbuatan yang tidak baik. Dengan mengetahui perbuatan kita yang tidak baik, yang tercela, kita akan berusaha untuk menghindari perbuatan tercela tersebut, dan kita senantiasa berupaya untuk melakukan perbuatan yang baik. Yang ketujuh, ciri ilmu yang bermanfaat, mereka selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita yang beriman dan yang berilmu ini dijauhkan dari tipu daya setan. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi petunjuk kepada kita, memberikan bimbingan kepada kita, sehingga kita termasuk orang yang ahli syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.